A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فمن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmatnya. Kita bersyukur dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan ucapan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-35 dari surah An-Nur. Ayat yang ke-35 dari surah An-Nur menerangkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah yang memiliki cahaya, kemudian yang memberikan cahaya tersebut kepada manusia, kepada alam semesta. Baik cahaya yang dimaksud adalah cahaya fisik, materi yang nampak oleh mata, seperti Allah memberikan cahaya berupa cahaya matahari sehingga menerangi bumi ini. Allah adalah pemberi cahaya di langit dan Allah pemberi cahaya di bumi. Atau Allah sebagai pemberi cahaya, yaitu cahaya iman. Kemudian Allah letakkan iman itu di dalam hati orang-orang yang dikehendaki, sehingga orang-orang itu menjadi orang-orang beriman yang dengan iman itu hidupnya bercahaya. Yang dengan cahaya iman itu maka ia dapat mengetahui dengan jelas yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang hak itu hak dan yang batil itu batil, yang diperintahkan mana dan yang dilarang itu mana. Sehingga apabila mengetahui yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cahaya iman itu, ia akan melakukan apa yang diperintahkan. Dan apabila mengetahui yang dilarang, maka ia akan meninggalkan apa yang dilarang. Nah, apabila kita kaitkan dengan ayat-ayat sebelum ini, maka kita menjumpai bahwasanya mulai dari awal surah An-Nur Allah sudah menerangkan tentang hukum-hukum yang diturunkan untuk kemaslahatan hidup manusia, khususnya adalah yang berkaitan dengan kehormatan dan kemuliaan manusia, yaitu untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan manusia. Allah menurunkan hukumnya, yaitu syariatnya, yang isinya adalah bagaimana manusia tetap senantiasa menjaga kehormatan dan kemuliaannya. Yang diperintahkan adalah pernikahan, yang dilarang adalah perzinahan. Maka Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat-ayat sebelum ini menerangkan tentang yang menjaga kemuliaan manusia itu adalah pernikahan, dan yang mencemari kehormatan manusia itu adalah perzinahan. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang menjaga kehormatan mereka dengan pernikahan, dan mereka tidak akan melakukan perzinahan. Dan apabila ada yang melakukan perzinahan, Allah memberikan hukuman. Nah, hukumannya adalah hukuman cambuk, hukuman
Apabila sudah berumah tangga masih juga berzina, maka hukumannya adalah hukuman cambuk sampai mati. Kemudian juga untuk menjaga kehormatan manusia adalah apabila manusia itu adalah yang beriman dan menjaga kehormatannya, maka tidak ada sesiapa yang boleh untuk menuduhnya telah melakukan perbuatan zina, perbuatan yang tercela. Siapa yang menuduh tanpa bukti, tidak memiliki saksi, maka yang menuduh itu akan dihukum cambuk. Nah, ini adalah untuk menjaga kehormatan dan kemuliaan. Semua itu adalah syariat atau hukum dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga manusia dapat mengetahui dengan jelas yang baik itu baik, yang buruk itu buruk. Yang menguntungkan bagi hidup mereka mana, yang merugikan bagi hidup mereka mana pula. Maka yang turun dari sisi Allah itu menampakkan yang tersembunyi, itulah dia fungsi cahaya. Cahaya adalah menampakkan yang tersembunyi. Maka setelah Allah menerangkan tentang hukum-hukum yang berkaitan dengan kehidupan manusia, bagaimana menjaga kehormatan dan kemuliaan, maka ayat-ayat yang Allah turunkan yang menerangkan tentang hukum itu adalah sebagai cahaya. Maka adalah sesuai setelah Allah menerangkan tentang hukum-hukum, tentang akidah, tentang adab, yang kesemua itu adalah sebagai menampakkan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah. Nah, yang menampakkan itu disebut cahaya. Sama seperti cahaya lampu. Cahaya lampu disebut cahaya adalah karena menampakkan yang tersembunyi dalam kegelapan. Nah, tadinya kalau tidak ada cahaya lampu di sini, tiang yang ada di tengah masjid ini tak nampak, tersembunyi dalam kegelapan. Tapi ketika kita menghidupkan lampu, maka memancarlah cahaya lampu ke ruangan ini, maka nampaklah tiang yang ada di dalam masjid ini. Maka cahaya itu menampakkan yang tersembunyi, cahaya lampu itu menampakkan tiang yang tersembunyi dalam kegelapan. Cahaya Allah Subhanahu wa taala, yaitu firman Allah, ayat-ayat Allah, Al-Quran, kitab Allah, kemudian wahyu-wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, atau syariat Allah, atau agama Allah, kesemuanya itu disebut sebagai cahaya. Kesemuanya itu disebut sebagai cahaya karena menampakkan yang benar itu benar, yang salah itu salah, yang halal itu halal, yang haram itu haram. Yang mana yang mendatangkan manfaat, Allah terangkan. Dan itulah cahaya Allah, sehingga nampak dengan jelas. Dan mana yang mendatangkan mudarat, Allah haramkan. Nah, itulah dia cahaya Allah, sehingga manusia terhindar dari kehinaan, dari kecelakaan, sehingga manusia terselamat dari kesesatan, sehingga manusia tetap berada di atas jalan yang lurus, yaitu jalan yang menghantarkan mereka ke tujuan, yaitu tujuan hidup manusia adalah bagaimana sampai nanti ke dalam syurga. Nah, inilah dia ayat yang akan kita pelajari, yaitu berkaitan dengan cahaya, dan kesesuaian ayat ini yang terletak di ayat yang ke-35 dengan ayat-ayat sebelumnya. Kemudian karena dalam ayat ini disebutkan tentang cahaya dan perumpamaan cahaya itu, yaitu diumpamakan cahaya Allah yang menerangi alam semesta ini dengan lampu yang ada di dalam lubang yang menahan cahaya tersebut, cahaya lampu itu, sehingga cahaya itu menjadi lebih terang lagi. Kemudian lampu itu bertambah terang cahayanya karena berada di dalam kaca, di dalam kaca yang bening. Yang kaca itu sendiri kalaupun tak ada lampu atau api menyala di dalamnya, maka cahaya itu sendiri pun sudah kaca itu sendiri pun sudah berkilauan. Kemudian Allah umpamakan juga dalam ayat yang akan kita pelajari ini, bahwasanya cahaya yang terang itu adalah cahaya lampu yang
lampu itu dinyalakan dengan minyak. Yang minyak itu adalah minyak yang terbaik, yang disebutkan dalam ayat nanti adalah minyak dari pohon zaitun. Minyak zaitun. Yang pohon zaitun itulah pohon yang selalu mendapatkan cahaya matahari sehingga tumbuhnya sangat baik sekali. Maka buahnya pun juga buah yang sangat baik. Kemudian menghasilkan minyak yang sangat baik. Nah, yang sangat baik itu menjadi bahan bakar untuk menyalakan pelita, maka cahayanya pun menjadi cahaya yang terbaik. Demikianlah Allah membuat perumpamaan yang berkaitan dengan cahaya supaya kita mudah memahami tentang kehidupan yang sedang kita jalani ini. Yang secara ringkas nanti menerangkan tentang diri seorang yang beriman kepada Allah, maka perumpamaannya adalah seperti yang beriman kepada Allah adalah seperti lampu yang menyala. Yang menyala itu adalah iman yang ada dalam hati seorang mukmin. Nah, iman menyala di dalam hati seorang mukmin dinyalakan dengan minyak. Yang minyak itu adalah fitrah yang dimiliki oleh manusia semenjak lahir. Kemudian iman, yaitu nyala lampu itu, api dari pelita itu menyala dengan amal-amal saleh yang dikerjakan, maka ia adalah bagaikan kaca lampu itu yang menerangi hidup seorang mukmin itu. Sehingga hidup seorang mukmin itu apabila kita lihat, ia adalah bagaikan pelita yang memancarkan cahaya yang terang benderang. Lihat diri seorang mukmin, maka sama seperti kita melihat sebuah pelita yang menyala, yang apinya itu memancar dari dalam kaca pelita tersebut, yang cahayanya itu cahaya yang sangat terang benderang sekali. Begitulah permisalan orang yang beriman, yang ada iman di dalam hatinya. Permisalan seseorang yang ada iman di dalam hatinya, perumpamannya adalah sama seperti pelita yang menyala dari minyak zaitun, minyak yang terbaik. Nah, yang memberikan cahaya itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah adalah pemberi cahaya. Kalau kepada orang beriman, kalau kaitannya dengan orang beriman adalah pemberi iman yang diletakkan di dalam hati. Yang dengan iman itu maka orang-orang beriman bercahaya dalam hidup mereka. Hidup mereka penuh dengan cahaya, sehingga orang beriman dengan cahaya yang ia dapatkan dari Allah itu mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan yang lurus, mana jalan yang bengkok yang menyesatkan, mana jalan yang lurus yang menyelamatkan, menyampaikan ketujuan, mana jalan yang menyesatkan yang membawa ke kecelakaan, kebinasaan. Nah, inilah dia ayat yang ke-35 yang akan kita pelajari, yaitu menerangkan tentang cahaya. Lebih khusus adalah menerangkan tentang Allah yang memberikan cahaya. Yang memberikan cahaya, lebih khusus lagi kalau kita buat kepada orang beriman, memberikan cahaya iman kepada seseorang, sehingga orang beriman itu perumpamaannya seperti lampu yang dengan api yang menyala di lampu itu, maka lampu atau pelita itu memancarkan cahaya. Begitu jugalah seorang yang ada iman dalam hatinya, ia akan memancarkan cahaya. Apabila ia sebagai seorang suami, maka ia akan memancarkan cahaya kepada istrinya. Istri mendapatkan cahaya dari suaminya. Apabila mereka adalah ayah dan ibu, orang tua yang memiliki cahaya, bagaikan lampu di dalam rumah itu, maka akan memancarkan cahaya kepada anak-anak mereka.
Kemudian apabila sebagai seorang guru, maka ia seperti lampu yang memancarkan cahaya kepada murid-muridnya. Apabila sebagai seorang pemimpin, maka ia adalah sebagai yang memancarkan cahaya kepada orang-orang yang dipimpinnya, masyarakatnya, sehingga masyarakat itu diterangi dengan cahaya keimanan pemimpinnya, cahaya pengetahuan, keilmuan pemimpinnya, cahaya kebijaksanaan pemimpinnya, sehingga masyarakat itu berada dalam cahaya yang terang benderang. Sehingga apabila pemimpinnya tahu mana yang benar, mana yang salah, maka yang dipimpin pun tahu mana yang benar, mana yang salah. Tapi kalau pemimpinnya berada dalam kegelapan, maka pastilah yang berada di sekelilingnya pun juga akan berada dalam kegelapan. Semua dalam keadaan gelap gulita, maka tak tahu mana jalan yang ditempuh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah yang diberikan kepadanya cahaya, yaitu Al-Quran. Wa anzalna ilaikum nuram mubina, dan kami turunkan kepadamu cahaya yang nyata. Maka Rasulullah dengan cahaya Al-Quran yang Rasulullah terima dan Rasulullah sampaikan, maka Rasulullah bercahaya, memancarkan cahaya. Dan cahaya Rasulullah itu kepada alam semesta ini, karena Rasulullah diutus kepada semesta alam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami mengutusmu wahai Muhammad melainkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Karena Rasulullah menerima cahaya, maka Rasulullah bercahaya, kemudian Rasulullah memancarkan cahaya, maka siapa yang mendapatkan pancaran cahaya dari Rasulullah pun akan bercahaya pula. Maka Rasulullah sendiri pun juga disebut sebagai cahaya. Qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Telah datang kepadamu wahai manusia. Siapa yang telah datang kepada manusia? Nur, cahaya. Ulama tafsir menyebutkan yang dimasukkan dengan nur itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi pembahasan kita sekarang ini di ayat yang ke-35 ini adalah tentang cahaya, yaitu cahaya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendaki. Siapa yang dikehendaki dari kalangan manusia. Cahaya Allah itu adalah berupa iman, atau cahaya Allah itu berupa Al-Quran. Inilah yang akan kita bahas insyaAllah. Sebagaimana biasa, sebelum kita pindah ke tafsir ayat, kita akan membaca ayat terlebih dahulu, kemudian kita akan menterjemahkannya supaya lebih dekat dengan kandungan ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ard. Mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah nur, cahaya. Allah cahaya, as-samawat, langit, wal ard, dan bumi. Allah cahaya langit dan bumi. Dalam tafsir nanti akan disebutkan Allah pemberi cahaya ke langit dan ke bumi, sehingga langit dan bumi mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Masalu, perumpamaan. Oh, berarti ayat ini juga menerangkan tentang perumpamaan. Perumpamaan, permisalan. Nurihi, cahayanya. Permisalan cahaya Allah itu adalah kamishkatin, seperti mishkat. Mishkat ini adalah satu rongga besar,
Yang di dalam rongga itu fiha, di dalamnya misbah, ada pelita. Nah, pelita. Jadi ada rongga, di dalam rongga itu ada pelita. Jadi yang besar adalah rongga. Kemudian di dalam rongga itu ada pelita. Kemudian al-misbahu fi zujajah, dan pelita itu pula berada di dalam kaca. Berarti kalau kita buat urutannya, ada rongga yang besar, kemudian ada pelita, yang pelita itu di dalam kaca. Jadi ada pelita ditutup oleh kaca, kemudian di dalam mishkat, dalam satu rongga yang lebih besar. Az-zujajatu, kaca pelita itu, ka'annaha, seakan-akan ia kaukabun, bintang, durriyu, yang terang, seperti mutiara yang berkilau. Yuqadu, pelita itu dihidupkan, pelita yang di dalam kaca itu dihidupkan atau dinyalakan dengan minyak min syajaratin, minyak dari pohon mubarakatin, yang diberkahi, zaitunatin, zaitun, pohon zaitun. Sebagaimana kita tahu ada pohon zaitun juga sampai ke tempat kita ini sudah berupa minyak, untuk menyalakan pelita. La syarqiyah, yang pohon zaitun itu tidak tumbuh di timur, wala gharbiyah, dan tidak pula tumbuh di barat. Tidak tumbuh di timur, tidak tumbuh di barat. Ini apa maksudnya ini? Nanti kita bahas dalam tafsir. Yakadu zaituha, hampir-hampir saja minyak pohon zaitun itu yang menjadi minyak untuk menyalakan lampu itu, yudi'u, memancarkan cahaya, walau lam tamsas hunar, meskipun api tidak menyentuhnya. Maknanya pelita itu belum lagi dinyalakan, dalam pelita itu sudah ada minyak zaitun. Pelita itu belum lagi dinyalakan, minyak zaitun untuk menyalakan pelita itu, tanpa api pun minyak itu pun sudah memancarkan cahaya. Apalagi kalau dinyalakan api, kemudian pelita itu hidup dengan minyak yang bercahaya itu, maka bertambah-tambahlah cahaya pelita tersebut. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Nanti kita akan bahas apa makna cahaya di atas cahaya. Yahdillah, yahdi Allah, menunjuki Allah menunjuki, linurihi, kepada cahayanya, may yasha, siapa yang dikehendaki. Bermakna tidak semua manusia yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan cahayanya. Ada yang mendapat cahaya, ada yang tidak mendapatkan cahaya. Wa yadribu, dan membuat Allah dan Allah membuat al-amsal, perumpamaan, linnas, bagi manusia, wallahu, dan Allah, bikulli syai'in, ke atas tiap-tiap sesuatu, alim, maha mengetahui, dan Allah maha mengetahui atas tiap-tiap segala sesuatu. Coba kita baca lagi terjemahan dari awal, kita langsung saja membacanya. Allah, cahaya langit dan bumi, atau pemberi cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahayanya, perumpamaan cahaya Allah adalah seperti cahaya pelita yang ada di dalam satu rongga, atau seperti rongga yang di dalamnya ada pelita. Yang bercahaya itu apa? Rongga itu atau pelita itu? Nah, pelita. Pelita itu yang bercahaya sebenarnya apa? Api, ya. Api yang menyala di sumbu pelita itu. Terbayang tak oleh kita, ya, pelita lama dahulu? Nah, ini mesti difahami melalui gambaran yang mungkin kita pernah menyaksikan pelita lama, maka akan tergambar.
Pelita lama itu ada tempat minyaknya. Di atas tempat minyak ada apa? Ada sumbunya. Ada sumbu yang ke atas, tempat kita menyalakan api, ada sumbunya ke bawah mencecah ke dalam minyaknya itu. Tergambar atau tidak? Nah, kemudian di bahagian luar sumbu itu ditutupi oleh kaca yang kita sebut sebagai semprong. Semprongnya tujuannya adalah supaya tidak terganggu api menyala itu oleh angin yang bertiup. Nah, karena angin yang bertiup itu bisa mengganggu nyala api dan mengganggu pula cahaya yang memancar. Kemudian pelita tadi yang ada semprongnya, yang ada kacanya itu berada dalam satu rongga. Nah, rongga itu namanya mishkat. Yang rongga itu pula tujuannya adalah untuk meredam, bukan meredam, untuk membatasi cahaya itu supaya dia terkungkung di dalam rongga tersebut, sehingga apabila mengeluarkan cahaya dari rongga itu, cahaya itu akan lebih terang. Umpamanya seperti senter lama. Pernah punya senter lama? Di senter lama itu ada kaca di bagian depannya, tetapi sebelum kaca di bagian depan ada seperti piringan yang melekat di tengah-tengah piringan itu nanti akan ada bola lampu kecil, bola senter itu. Apa tujuan piringan yang ada di sekeliling lampu itu? Untuk menguatkan pancaran cahaya senter itu. Kalau kita angkat, kalau kita cabut yang piringannya itu, maka cahayanya tidak begitu keras memancar, tidak begitu kuat memancar. Jadi untuk menguatkan pancarannya itu perlu ada mishkat. Nah, itulah kata mishkat dalam ayat ini. Jadi rongga itu adalah untuk menahan cahaya yang memancar dari pelita sehingga cahaya itu menjadi lebih kuat lagi. Nah, ini apabila kita mendapatkan gambaran seperti itu lebih mudah kita untuk memahami ayat ini. Tapi kalau tak tergambar susah juga. Nah, orang yang baru sekarang mungkin tak melihat lagi pelita itu. Nah, karena dia langsung ketika lahir sudah melihat lampu yang tidak dengan nyala api ini. Kalau dahulu lampu itu adalah dari pelita yang di dalamnya ada sumbu yang api dinyalakan di sumbu tersebut, maka lebih mudah kita untuk memahami ayat ini karena ayat ini berupa perumpamaan. Berupa perumpamaan, diumpamakan. Kalau disebut perumpamaan bermakna ada yang diumpamakan, ada yang perumpamaan. Yaitu yang diumpamakan. Nah, yang diumpamakan apa? Yang diumpamakan adalah manusia yang mendapat cahaya. Manusia yang mendapat cahaya itu diumpamakan dengan pelita. Manusia yang mendapat cahaya itu adalah manusia yang diberi hidayah oleh Allah sehingga Allah meletakkan iman dalam hati manusia itu, dalam hati orang tersebut. Maka orang itu disebut mukmin, seorang yang beriman. Nah, seorang yang beriman itu yang ada iman dalam hatinya, perumpamaannya itu adalah seperti lampu yang berada dalam mishkat atau pelita yang ada dalam mishkat. Jadi kalau disebut perumpamaan atau permisalan, ada yang diumpamakan, ada perumpamaannya. Nah, jadi ada dua. Kalau disebut permisalan atau perumpamaan, ada yang dimisalkan, ada permisalan. Baik, ada orang yang dimisalkan, kemudian ada permisalannya. Orang yang dimisalkan umpamanya seorang komandan perang yang kuat, gagah perkasa, yang geraknya cepat. Nah, itu yang diumpamakan. Nah, kita umpamakan dengan apa? Yang geraknya cepat, kuat, kemudian hebat, perkasa. Kita umpamakan kalau dengan hewan, hewan apa? Serigala umpamanya, atau harimau. Maka perumpamaan orang itu adalah serigala di medan perang, atau singa di medan perang, singa padang pasir.
Nah, tapi yang diumpamakan itu betul-betul singa atau tidak? Bukan. Nah, orang yang beriman itu apakah pelita? Bukan. Diumpamakan dengan pelita. Jadi yang kita pahami dari ayat ini adalah perumpamaan. Orang beriman itu adalah seperti pelita. Kalau disebut perumpamaan bermakna ada kesamaan-kesamaannya. Umpamanya tadi pemimpin perang itu, komandan perang itu disamakan dengan serigala. Apa yang disamakan? Kekuatannya, kecepatannya. Apanya lagi? Keperkasaannya umpamanya. Kemudian kecepatannya dalam menyerang umpamanya. Kesamaannya itu menjadi pembahasan dalam ayat ini, yaitu ada yang diumpamakan, ada perumpamaan, ada yang dimisalkan, ada permisalan. Baik, semakin jelas ya dengan penjelasan tambahan itu. Sampai di mana tadi? Masalu nurihi, perumpamaan cahayanya itu, perumpamaan cahaya Allah yang diberikan kepada orang beriman itu adalah seperti kamishkatin, seperti mishkat, rongga, fiha, di dalamnya, di dalam mishkat itu ada misbah, pelita. Al-misbah, misbah itu pula fi zujajah, di dalam kaca. Az-zujajah, kaca itu pula ka'annaha, adalah seperti bintang yang berkilauan, bercahaya sangat terang, yang dinyalakan dari minyak, dan pelita itu yang di dalam kaca yang berkilau itu dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tidak tumbuh di timur dan tidak tumbuh di barat. Yang minyak zaitun itu hampir-hampir saja memancarkan cahaya meskipun tidak disentuh oleh api. Cahaya di atas cahaya, Allah memberikan cahaya atau menunjuki dengan cahayanya. Allah menunjuki kepada cahayanya itu siapa yang Dia kehendaki, dan Allah membuat permisalan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi dari penyampaian tadi sudah semakin jelas bahwasanya ayat ini menerangkan tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala. Cahaya Allah yang dimaksudkan apabila kaitannya dengan seorang mukmin, seorang yang beriman, adalah iman yang Allah letakkan dalam hati seseorang itu. Nah, hati seseorang itulah yang disebut sebagai pelita. Nah, iman itu yaitu api yang menyala dalam pelita tersebut. Nah, apabila pelita itu pelita yang ada di dalam rongga, yaitu yang menahan cahaya itu daripada tertembus keluar. Kemudian pelita itu memiliki kaca yang bening, yang bersih. Kemudian pelita itu pula dinyalakan dengan minyak zaitun dengan kualitas terbaik. Maka api ketika menyala dari pelita tersebut pastilah memancarkan cahaya yang sangat terang sekali. Begitulah permisalan seorang yang beriman dengan iman yang ada dalam hatinya akan memancarkan cahaya dari orang tersebut. Apabila orang yang beriman itu berkata-kata, kata-katanya adalah cahaya yang memancar. Apabila ia berbuat, perbuatannya itu adalah seperti cahaya yang memancar. Dirinya, hidupnya itu adalah cahaya yang memancar sehingga menerangi orang-orang yang ada di sekelilingnya. Sehingga dengan keberadaan seorang mukmin yang bagaikan pelita yang bercahaya itu menampakkan kepada orang-orang yang ada di sekitar itu yang baik itu baik, yang buruk itu buruk, yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan cahaya yang dimiliki oleh orang yang beriman itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi semua manusia mendapatkan cahaya? Tidak. Hanya orang-orang yang dikehendaki oleh Allah, dan Allah Maha mengetahui
kepada siapa ia memberikan cahayanya itu. Kita berharap mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan cahaya dari sisinya, yaitu dengan iman yang ada dalam hati kita. Dan iman ini pula ada turun naiknya. Maka cahaya itu pun pula ada terang dan redupnya. Ketika iman kita naik, maka cahaya kita terang. Apabila iman kita turun, maka cahaya kita redup. Apabila iman tercabut, tak ada cahaya memancar dari seseorang, maka akan berada di dalam kegelapan. Inilah yang akan kita bahas. Ya. Satu ayat ini saja yang akan kita pelajari, karena kita ingin berlama-lama membahaskan ayat ini, karena ayat ini berkaitan dengan diri kita, dengan kehidupan kita, karena kita adalah orang-orang yang mudah-mudahan orang-orang yang telah mendapatkan cahaya dengan adanya iman di dalam hati kita. Allahu nurus samawati wal ardh. Allah cahaya langit dan bumi. Ulama tafsir menerangkan maknanya di sini adalah Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Kalau disebut Allah pemberi cahaya langit dan bumi, kalau disebut pemberi cahaya langit dan bumi, bermakna yang difahami dari kata cahaya itu adalah cahaya yang bisa dilihat oleh mata. Umpamanya cahaya, karena kita ini berada di bumi, bukan di langit, maka Allah pemberi cahaya di bumi. Cahaya apa yang Allah beri di bumi? Cahaya matahari. Nah, cahaya matahari itu dapat kita saksikan dengan mata kita. Dapat. Di pagi hari kita lihat matahari terbit dari barat. Nah, itu adalah cahaya yang memancar ke bumi. Allah menerbitkan matahari, memancarkan cahaya dari matahari, sehingga cahaya matahari itu menerangi bumi. Sampai kapan cahaya itu menerangi bumi? Sampai matahari itu tenggelam. Nah, matahari itu terbitnya dari arah timur. Matahari itu terbenamnya ke arah barat. Nanti akan ada perkataan pohon zaitun itu pohon yang tidak tumbuh di timur dan tidak tumbuh pula di barat. Nah, nanti ada kaitannya. Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Pemberi cahaya bumi kita memahami melalui cahaya matahari. Pemberi cahaya langit, wallahu alam, kita tak diberi ilmu tentang Allah pemberi cahaya langit. Dengan apa? Allah Subhanahu wa taala memiliki cahaya, yang cahayanya itu bukan hanya berasal dari matahari. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyebut dirinya juga adalah sebagai cahaya, sebagai yang memiliki cahaya. Yang cahaya itu yang kita ketahui di bumi ini adalah cahaya matahari. Ada juga yang kita ketahui, yaitu ketika malam hari ada ciptaan Allah yang juga memancarkan cahaya, yaitu bulan. Tetapi kita memahaminya bahwasanya cahaya bulan bukanlah berasal dari bulan itu sendiri, tetapi cahaya bulan itu adalah cahaya matahari yang dipancarkan kembali ke bumi. Oh, jadi asalnya adalah juga cahaya matahari. Meskipun kita melihat di malam hari itu adalah bulan yang bercahaya. Ada di antara ulama tafsir memberikan penjelasan, Allah pemberi cahaya langit, pemberi cahaya bumi, pemberi cahaya langit, yaitu membuat langit itu bercahaya dengan keberadaan malaikat di sana. Kemudian Allah pemberi cahaya di bumi, maknanya yang menurunkan wahyunya kepada nabi-nabi di bumi. Nah, jadi nabi-nabi itu diberikan kepada mereka wahyu yang diterima oleh nabi itu adalah cahaya. Maka para nabi dan rasul itu adalah makhluk-makhluk Allah sebagai cahaya-cahaya Allah di bumi. Malaikat itu adalah cahaya makhluk-makhluk Allah sebagai cahaya-cahaya Allah di langit. Nah, itu tafsiran para ulama.
Apabila demikian, berarti makna cahaya tidak hanya sebatas yang kita fahami, yaitu cahaya matahari saja, tidak. Tetapi di sana ada lagi penggunaan cahaya dalam Al-Quran, yaitu cahaya yang tidak bisa kita lihat dengan mata kepala. Umpamanya Allah menyebut tentang Al-Quran yang diturunkan itu sebagai cahaya. Yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah cahaya. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Kemudian iman yang ada dalam hati itu Allah juga menyebutnya sebagai cahaya. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Barang siapa yang Allah lapangkan dadanya untuk memeluk Islam, Allah melapangkan dada untuk memeluk Islam. Yang membuat seseorang memeluk Islam itu apa? Iman. Fahuwa ala nurim min rabbih. Maka dia berada di dalam cahaya Tuhannya. Kemudian agama Islam yang Allah turunkan, Allah juga menyebutnya sebagai cahaya. Awaman kana maitan fa ahyainahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas. Yuriduna an yutfi'u nurallahi bi afwahihim. Nah, kata-kata cahaya dalam ayat ini merujuk kepada iman yang Allah berikan kepada seseorang atau agama Islam yang Allah turunkan. Iman yang ada dalam hati, agama Islam yang Allah turunkan berupa ajaran, dapat dilihat dengan mata kepala? Tidak. Maka berarti penggunaan kata cahaya, Allah sebagai pemberi cahaya, bisa dipakaikan kepada materi yang bisa dilihat, materi fisik, bisa juga kepada maknawi yang tak bisa dilihat. Yang maknawi seperti iman. Seperti sekarang ini, kita sudah mendapatkan cahaya? Sudah, ada cahaya fisik yang kita dapatkan sekarang. Mana dia cahaya fisik itu? Yang kita lihat dengan mata kita. Ini cahaya yang keluar dari lampu dalam ruangan ini. Kita juga insya Allah mudah-mudahan telah mendapatkan cahaya di dalam hati kita. Cahaya apa yang dimasukkan itu? Cahaya maknawi. Maknawi, cahaya iman, yaitu yang tidak nampak. Jadi penggunaan kata cahaya kepada materi bisa dilihat, maknawi yang tak bisa dilihat, dan pemberi cahaya itu yang baik itu materi ataupun maknawi adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam ayat ini Allah mengumpamakan cahaya yang maknawi itu dengan cahaya yang materi. Mengumpamakan cahaya yang berupa iman dalam hati itu dengan cahaya pelita yang ada di dalam kaca, yang ada di dalam mishkat. Berarti kita memahami cahaya yang maknawi dengan cahaya yang materi. Nah, maka dengan demikian lebih mudah bagi kita untuk memahami yang bersifat maknawi itu. Ini lampu yang ada sekarang ini berapa watt? Ini mengukur kekuatan cahaya. Kita katakan 100 watt. 100 watt. Berarti terang. Kalau mau lebih terang lagi 500 watt. Nah, kemudian kita bawa pula kepada iman dalam hati kita. Ada cahaya iman dalam hati kita? Ada. Berapa watt? Nah, bermakna kalau kita mau meneranginya lagi, maka tingkatkanlah wattnya. Nah, kalau yang ada ini bagaimana cara meningkatkan wattnya? Diganti bola lampunya yang 10 watt kita ganti dengan 50 watt. Kemudian sumber cahaya itu memang sudah bisa memberikan kekuatan sampai kepada 50. Maka cahaya di ruangan itu menjadi terang benderang. Begitu juga kita. Nah, mungkin sekarang ini cahaya kita sekian watt umpamanya, cahaya iman kita. Bisa kita tambahkan lagi? Bisa. Nah, bagaimana caranya? Beribadah, tambah ilmu, kemudian dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan khusyuk, dengan sungguh-sungguh, maka kekuatan cahaya iman itu akan lebih lagi. Biasanya kalau sudah masuk bulan Ramadan, maka cahaya iman kita akan bertambah-tambah.
Apa sebab? Dengan berpuasa di siang hari, dengan membaca Al-Quran di malam hari, dengan salat tarawih kita, dengan zikir kita, dengan muhasabah kita, tadarus kita, majlis ilmu kita. Banyak sekali ibadah di bulan Ramadan. Maka cahaya bertambah banyak di sepanjang Ramadan. Maka selepas Ramadan kita pertahankan cahaya tersebut. Jangan diredupkan lagi. Bisa redup dia di bulan Syawal. Oh, bisa. Akhirnya berkurang. Maka ada yang selalu memberikan perhatian kepada dirinya bagaimana terus menambah cahaya itu. Kalau memang perlu untuk pergi ke tanah suci menambah cahaya, maka dia akan pergi ke tanah suci untuk beribadah di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi dan sebagainya. Pandai-pandailah kita untuk menambah cahaya. Cahaya yang masukkan adalah cahaya iman. Untuk memudahkan memahaminya, maka dibuatlah permisalan. Mathalu nurihi, perumpamaan cahaya Allah itu, yaitu apabila yang dimasukkan adalah iman yang diletakkan dalam hati seseorang, maka perumpamaannya adalah kamishkatin fiha misbah, yaitu cahaya Allah yang terang benderang itu, cahaya yang terang benderang. Kapan cahaya itu menjadi terang benderang? Kalau cahaya itu berasal dari pelita, yang pelita itu memiliki minyak-minyak yang terbaik untuk menyalakan api pelita itu. Kemudian pelita itu memiliki kaca semprong, yang kaca semprongnya itu bersih sekali, tak ada kotorannya. Kemudian pelita itu menyala dalam sebuah mishkat, dalam sebuah rongga yang bisa menahan cahaya itu, dia menembus kemana-mana. Jadi tertahan, dengan tertahan itu maka kekuatan cahaya itu menjadi lebih. Nah, setelah kita mendapatkan penjelasan itu, mudah bagi kita untuk memahami apa yang disebut di dalam ayat ini. Perumpamaan cahayanya itu seperti mishkat yang di dalamnya ada pelita. Maknanya seperti cahaya pelita yang ada di dalam mishkat, dalam satu rongga, yang rongga itu tidak ditembusi oleh cahaya. Kalau rongga itu ditembusi oleh cahaya, maka kekuatan cahaya itu kurang. Tapi apabila tidak ditembusi, maka cahaya akan menumpuk di situ. Maka kekuatan cahaya itu menjadi lebih kuat. Nah, Allah ingin menerangkan tentang kekuatan cahaya yang diberikan kepada orang beriman itu adalah seperti pelita yang ada dalam mishkat. Al-misbahu fi zujajah. Pelita itu berada di dalam kaca yang bening. Kemudian kaca itu pula yang diterangkan lagi. Jadi tadi disebut mishkat pertama. Setelah mishkat, dari kata mishkat itu bermakna mishkat itu adalah yang menahan cahaya daripada ia menyebar. Mishkat adalah yang menahan cahaya supaya cahaya itu menumpuk. Di mishkatnya ada kelebihan. Kemudian di dalam mishkat itu ada pelita. Pelita itu ada kelebihan karena pelita itu berada dalam kaca. Yang kaca itu kaca yang bening. Kacanya itu pula juga ada kelebihan. Ini diterangkan satu persatu. Apa kelebihan kaca itu? Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durri. Kaca itu dia berkilau. Kaca itu saja sudah berkilau. Yang kilauannya itu seperti bintang di langit. Mengapa? Pernah lihat bintang di langit? Bintang yang paling berkilau itu adalah durri. Kilauannya itu seperti kilauan mutiara. Mengapa diumpamakan dengan bintang? Mengapa tidak dengan matahari? Kan matahari memancarkan cahaya juga. Mengapa tidak dengan bulan? Bulan kan memancarkan cahaya juga. Mengapa dengan bintang? Karena bintang itu munculnya di malam hari dalam keadaan alam semesta ini gelap gulita, kemudian bintang itu muncul, maka cahaya itu sangat jelas sekali. Kita menatap
angkasa di malam hari, kita nampak ada satu bintang bercahaya, nampak muncul. Meskipun bintang itu kecil, tetapi nampak muncul berkilauan di malam hari. Kemudian satu lagi disebutkan oleh ulama tafsir adalah mengapa dengan bintang, mengapa tidak dengan matahari dan bulan? Karena matahari dan bulan itu ada kalanya tertutupi dengan gerhana. Sementara bintang itu tak pernah ada gerhana bintang. Tak ada. Yang ada adalah gerhana matahari atau gerhana bulan. Maka kalau disebut tidak ada ditutupi oleh gerhana, bermakna kaca itu, kaca pelita itu tidak pernah ditutupi oleh. Biasanya apa yang menutupi kaca itu? Kalau hidup pelita itu, ada api yang menyala di dalam kaca itu, maka yang menutupi pelita itu apa biasanya dari dalam itu? Yang hitam itu, apa namanya itu? Asap, bekas asap itu hitam kan? Nah, itu adalah yang menutupi kaca itu. Nah, disebutkan di sini kaca yang dimiliki oleh pelita itu kaca yang tidak ditutupi oleh apa-apa, karena kaca itu kaca yang bersih, bening, kemudian memancarkan cahaya berkilau. Nah, nanti diumpamakan dengan hati. Hati yang bersih, tidak ada penutupnya. Kemudian hati yang bersih itu memancarkan cahaya, karena iman ada dalam hati itu, maka nampaklah cahaya, nampaklah pancaran cahaya itu dari diri seorang yang beriman itu. Yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah. Tadi kaca yang disebut. Kemudian pelita itu dihidupkan dengan apa dihidupkannya? Apa bahan bakar untuk menghidupkan pelita itu? Minyak. Nah, diterangkan pula tentang minyak itu. Seperti apa minyak yang menghidupkan pelita itu? Yaitu minyak dari pohon zaitun, pohon yang diberkahi. Ada kata berkah di situ. Kalau disebut kata berkah, bermakna ada kelebihan di situ. Berarti minyaknya bukan sembarang minyak. Kalau dulu pelita kita minyaknya apa minyaknya? Minyak tanah. Minyak tanah, minyak biasa. Ada tidak kualitas minyak yang lebih lagi dari minyak tanah? Ada. Apa namanya? Bensin umpamanya. Di atas bensin ada lagi tidak yang lebih tinggi lagi kualitas minyaknya? Dulu kita sebut premium. Di atas premium ada lagi yang lebih bagus lagi. Ada Pertamax, Pertalite umpamanya. Ada lagi yang lebih lagi kualitasnya dari itu, yang digunakan untuk pesawat. Itulah yang dimaksudkan dengan minyak yang terbaik. Untuk menerangkan minyak yang terbaik itu digunakanlah kata mubarakah. Yang diberkahi. Min syajaratin mubarakah, dari minyak dari pohon yang diberkahi. Pohon yang diberkahi yang mengeluarkan minyak itu pohon apa? Pohon sawit. Iya, itu mengeluarkan minyak juga. Tapi yang disebut dalam ayat ini zaitunah, pohon zaitun. Mengapa? Sebab pohon zaitun ini semuanya berguna. Daunnya berguna, rantingnya berguna, batangnya berguna, akarnya berguna, kemudian buahnya itu pun juga berguna. Kemudian pohon zaitunah itu umurnya lama. Kemudian manfaatnya banyak. Untuk makanan bisa, untuk lauk bisa, untuk obat bisa. Nah, untuk menyalakan lampu pun juga bisa. Banyak manfaatnya. Maka disebut dia sebagai pohon yang diberkahi. La syarqiyati wala gharbiyah, tidak di timur dan tidak di barat. Apa maknanya ini? Ada kalanya ditambah dalam terjemahan tidak tumbuh di timur dan tidak tumbuh di barat. Kalau tidak di timur berarti di mana? Di barat umpamanya. Tapi disebut pula tidak di barat, berarti di mana? Tidak di timur, tidak di barat, di tengah-tengah. Maka ada di antara ulama tafsir menyebutkan pohon zaitun itu tumbuhnya di tengah-tengah. Lalu yang dimasukkan di tengah itu di mana? Apabila pohon zaitun adalah pohon
yang hidupnya itu mengharapkan cahaya matahari, bermakna yang dimasukkan di timur yaitu di bahagian sebelah matahari terbit. Kemudian barat di bahagian sebelah matahari terbenam. Kalau bumi ini belahan matahari terbit dari bumi ini mana? Kita ini bahagian timur atau bagian barat ini? Kita bagian timur. Yang lebih dahulu mendapat cahaya matahari yang di timur atau yang di barat? Yang di timur. Ketika matahari sudah sampai di barat sana, yang di timur ini masih dapat cahaya matahari? Tidak. Kapan akan terus mendapat cahaya matahari? Kalau berada di tengah-tengah. Tidak di timur, tidak di barat. Benar, tidak berkaitan dengan timur dan barat. Apabila tidak berkaitan di timur dan di barat, bermakna senantiasa mendapat cahaya matahari. Kalau pohon itu senantiasa mendapat cahaya matahari, bagaimana tumbuhnya? Subur. Kalau ia berbuah, bagaimana kualitas buahnya? Allah ingin menerangkan bahwasanya minyak zaitun adalah minyak dari pohon yang tumbuhnya itu selalu mendapatkan sinaran matahari. Maka dari antara ulama tafsir memahami pohon ini tak ada di dunia. Pohon zaitun yang tidak di timur dan tidak di barat itu adanya dalam surga. Untuk menerangkan bahwasanya minyak itu adalah minyak yang tidak bisa dibandingkan dengan minyak apapun yang ada di muka bumi ini. Untuk menerangkan tingginya kualitas minyak tersebut. Ada yang menafsirkan sampai seperti itu. La syarqiyah wala gharbiyah. Tidak di timur dan tidak pula di barat. Ada juga yang menafsirkan berarti kalau tidak di timur, tidak di barat, kalau senantiasa pohon itu mendapat cahaya matahari baik di pagi hari dan di petang hari, bermakna pohon itu berada di tempat yang tinggi. Kalau berada di tempat yang tinggi, di dataran yang tinggi, bermakna tidak ada yang menghalangi. Dari pagi dia mendapat cahaya sampai petang, sampai sore, sampai matahari terbit di barat. Kalau terlindung umpamanya dia berada di bahagian sebelah timur, maka ketika matahari sudah mau terbenam, dia sudah tidak dapat cahaya lagi. Contohlah rumah kita itu di sebelah kirinya timur, rumah kita di sebelah baratnya, rumah kita di sebelah kanannya barat, di sebelah kiri timur, di sebelah kanan barat. Kalau pohon yang tumbuh di sebelah kiri rumah kita dapat cahaya mataharinya berapa lama? Mulai dari pagi hari sampai matahari tergelincir. Yang sebelah kanan pada waktu petang baru dapat cahaya matahari. Tapi kalau yang pohon itu di depan rumah kita, ada hari pagi sampai petang dia dapat cahaya. Mana yang lebih berkualitas tumbuhnya pohon itu? Yang di sebelah kiri, sebelah kanan, atau yang sebelah hadapan yang selalu mendapat cahaya? Inilah yang dimaksudkan dengan la syarqiyati wala gharbiyah. Tidak tumbuh di timur dan tidak tumbuh di barat, untuk menerangkan selalu mendapat cahaya matahari. Kemudian Allah terangkan tentang kualitas dari minyak itu sendiri. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Cahaya pelita itu meskipun tidak ada api yang menyala di pelita itu, minyaknya itu saja sudah mengeluarkan cahaya. Nurun ala nur, cahaya di atas cahaya. Tadi mishkat itu menahan cahaya, pelita itu memancarkan cahaya lebih terang lagi. Kemudian minyaknya itu menjadikan api yang akan menyala dari pelita itu menjadi lebih bercahaya lagi. Maka kalaulah dinyalakan api, maka bagaimana hasilnya pelita yang ada dalam mishkat itu? Cahaya di atas cahaya. Itulah yang dimasukkan nurun ala nur. Yahdillahu linurihi may yasha. Allah menunjuki kepada cahaya itu siapa yang dikehendaki. Berarti tidak semua manusia yang Allah beri cahaya kepada mereka. Siapa yang Allah beri cahaya? Siapa yang memang layak untuk mendapatkan cahaya tersebut. Siapa yang layak untuk mendapatkan cahaya tersebut? Yaitu orang yang membuka hatinya, membuka dirinya untuk beriman kepada
Allah Subhanahu wa taala. Apabila dia membuka dirinya untuk beriman, maka Allah berikan layaklah untuk mendapatkan keimanan itu. Maka Allah berikan hidayah kepadanya sehingga ia beriman. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas, demikianlah Allah memberikan permisalan bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu. Dengan demikian jelaslah dari ayat tadi bahwasanya Allah adalah pemberi cahaya. Cahaya yang dimaksudkan adalah cahaya iman yang diberikan kepada seseorang, yang dengan cahaya iman seseorang itu dapat mengetahui, dengan cahaya iman itu dapat dia mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, mana yang menguntungkan, mana yang merugikan, mana yang mendatangkan manfaat, mana yang membawa kepada mudarat, mana yang menyampaikan ke surga, mana yang membawanya ke neraka. Mudah-mudahan kita adalah di antara orang-orang yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan cahayanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.